Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hamda nafsahu bihamdasaniyatin wa asna ala rasulihil karim. Faqala wa innaka la'ala khuluqin azim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana yaumal qiyamah Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita hadir tentu dalam rangka mengikuti yang pertama peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua menyaksikan anak-anak kita yang diwisuda baik TPA maupun golongan tahfizul Quran. Insyaallah mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, kanangka naitanai panguluta Aisyah radhiyallahu anha selasidi benena nabita itanai Aisyah, ya Aisyah, pikkugi akhlak na nabita, pikkugi pangkaukan na nabita, pikkugi watak dan sifat na nabita. Akan asa panguluta Aisyah khuluquhul Quran, ya ko akhlak na nabita me takutana, ya ko parilakun na nabita melo tisang, ya ko ampe-ampe na nabita me tajapui akorangi. Kamana ngoko tu pangkaukan na akhlak na sifat na nabita Bapak Ibu yang saya muliakan. Makanya kita apresiasi di tempat ini ada TPA TKA, ada penghafal Al-Quran. Bapak Ibu yang saya muliakan, mendingan kita yang di Kabupaten Pindrang ini, ya Nabi Tariolo Pak Bu kita yang saksikan yang pernah haji menre yase bulueh Jabal Nur okiro monro Nabi Tana mapai ipaturung akorang iwiring akorang. Maka alhamdulillah kita orang-orang Pindrang Bapak Ibu yang saya muliakan, kita patut bersyukur dan berterima kasih ya kepada Yayasan As-Suhail karena ada lembaga ya yang sangat memperhatikan yang namanya tahfizul Quran, tajwid dan tilawah. Di natuman rasa-rasa lumabila Bapak Ibu yang saya muliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kenapa Bapak Ibu yang saya muliakan? Kenapa ini Al-Quran sangat diperhatikan? Jangankan sekarang Pak Bu, dari dulu sahabat ya, mapa mulai sahabat Nabi dari generasi ke generasi dia sangat antusias menghafal Al-Quran. Sampai salah sidi sahabat Nabi Tayyasang Ibnu Mas'ud, begitu dia antusiasnya terhadap Al-Quran Pak Bu, nah kada panguluta Ibnu Mas'ud de gaga akorang turuni Nabi ta sangadin Nabi semanang ikegi na paturu puang Allah Ta'ala ya, kemudian aga tujuan na paturungi puang Allah Ta'ala iya akorangnya. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, dari generasi ke generasi kegiatan atau kebiasaan menghafal Al-Quran mulai dari sahabat sampai ke tabi'in, masuk ke tabi'in, masuk kepada masa khalifah, langsung masuk kepada masa sekarang. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah anak-anak kita bisa mengecap yang namanya pendidikan Al-Quran
Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Magina penting ia sangi pendidikan Al-Quran Pak Bu. Nasaba iya na tu Al-Quran ngewe mujisa na nabita. Ya, mujisa abadin na nabita. Magina ya sa mujisa abadin na nabita. Nasaba iya na Al-Quran nge Pak Bu letu kamalino. Al-Quran selalu dijamin keasliannya. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Nah kada po Allah Ta'ala idi paturung idi to jagai. Cuma na jelas kami anda buta pandritai, maka dia tidak menutup kemungkinan suatu daerah Al-Quran hilang maknanya ketika tidak ada orang yang memperhatikan. Tapi ketika ada orang yang memperhatikan Al-Quran, ada orang yang menghafal Al-Quran, ada orang yang mengejarkan Al-Quran, maka itu kata Allah, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan dan kami juga yang menjaganya. Dalam arti ada keterlibatan manusia dalam penjagaan Al-Quran. Bapak Ibu yang semuliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya ampai nabi tanah janji tahu Pak, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Jadi si kanja tu tahu rilibu na yatan nasa nabi tapai gue man ta'allamal Quran. Ya, bisa jadi hari ini dia belajar Al-Quran, dia belajar tajwid, dia belajar tilawah, dia menghafal Al-Quran, ya, wa 'allama, dan hari nanti dia akan gilirannya mengajarkan Al-Quran. Bapak Ibu yang semuliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Begitu pentingnya yang namanya Al-Quran Pak. Ya, sampai dalam Al-Quran sekurang-kurangnya telu tujuannya tu Al-Quran dapat turun di Allah Ta'ala. Yang pertama, nah kada po Allah Ta'ala, inna hazal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Nah paturungi po Allah Ta'ala ya Quran nge Pak Ibu yahdi apa tirongan. Ia ampai tidak ada kitab yang diturunkan oleh Allah di muka bumi ini, ya, mengatur kehidupan manusia. Mapa mulai jadi si dia tahu, ya, letu anak-anak kalolo letu ma bene ya terusina rampi siapa kurangnya maka carana ma bene tahu iya wadi mupu bene dena wadi napu bene tahu amure langsungna dena wadi napu bene te indo langsungna. Al-Quran mengatur semua. Letu nenek-nenek pembagian warisan diatur Al-Quran. Ya, dilillatihi aqwam. Bapak Ibu yang semuliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi Al-Quran itu bukan saja ibadah salat yang diatur. Dia nama kada sempajam ibadah sorangi. Dia nama kada puasa ibadah sorangi. Dia nama kada masakan ibadah sorangi. Seluruh aspek kehidupan kita Bapak Ibu yang semuliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka Al-Quran dikatakan yahdi lillati hiya aqwam. Nigi de nak katannya aku range, de na pahangi aku range, de na jepui aku range, maka kehidupannya tersesat. Yang pimega aku ke Bapak Ibu yang semuliakan, baru-baru ini ada masyarakat yang sampaikan kepada saya, Ustaz, wadi memang gapale na po bena mure na tawe, mure langsung na ka, di na wadi. Wadi memang gapale na po bene indo na tawe pura na po bene bapak na, ya. Di na wadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau dia sudah dukhul pura di sionrang dena wadi, maka Al-Quran mengatur semua itu. Nasabah ini mega dena paham, yang penting kawin, yang penting si coco nih, ya, dilarang di kantor kawan, cari orang yang bisa kasih kawin. Tapi yang lebih saya sesalkan, mega tahu nale jama-jama mapa kawin anu dena mana Bapak Ibu yang sebelah. Ini yang bahaya. Padahal Al-Quran sudah mengatur Bapak Ibu yang saya muliakan. Al-Quran juga sudah mengatur kalau tidak bisa hidup,
ya selamanya dalam rumah tangga, jalan keluarnya kalau mau cerai-cerai. Tapi akan asana bita perbuatan yang dihalalkan tapi dibenci oleh Allah. Abgadul halala indallahi at-talaq. Jadi angka tu perbuatan memang halal tapi nabenci pun Allah Taala pak. Kegae ya komelo isi talak ko si talak itaw. Yang pedi ibu-ibu mohon maaf aja na tamicay tapamakan bang talana. Sisan na talak to ngater. Ya. Jadi ya komicay ki amak ko bawan ni. Bapak dia ya komelo mak de bapak na melo bicangi popurna. Tahangi kasih bapak aja lalu dia tahangi pak, kau dia tahangi itulah batungan, ya. Tapi yang ketu biasa orang ni, namelo ni nabi cakupurna dia ni tahang kadewa jaimi kita no. Jadi Al-Quran mengatur semua bapak biasa muliakan terhadap warisan. Al-Quran mengatur, makanya Al-Quran dikatakan fungsinya yahdi lillati hiya aqwa. Makanya Bapak biasa muliakan generasi kita ke depan nanti ini, generasi para penghafal Al-Quran, generasi yang menggeluti Al-Quran. Karena menggeluti Al-Quran itu Pak Bu bukan saja menghafal, bukan saja tilawah, ya, dari berbagai macam ilmu dalam Al-Quran. Yang pertama ilmu dasarnya adalah tajwid, ya. Yang kedua Bapak biasa muliakan ditingkatkan ke tilawah. Yang ketiga, kalau kita menggeluti ilmu lain dalam Al-Quran ada yang namanya khatul Quran. Jadi kaligrafi Al-Quran itu Pak Bu itu juga sangat digemari. Makanya Al-Quran itu bukan saja satu sisi ilmu yang bisa mendatangkan manfaat, ya, bisa juga khatul Quran, kaligrafi Al-Quran, kaligrafi hiasan mushaf, kaligrafi hiasan yang lain, ya, itu bisa digeluti dengan Al-Quran. Bapak Ibu yang semuliakan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua, fungsi Al-Quran yang kedua Bapak Ibu yang semuliakan, ya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa. Jadi bukan saja Al-Quran sebagai hidayah Pak Bu, Pak Patiruangan, tapi syifa Pak Bura. Yaitu Al-Quran Pak Bu, Pak Bura. Ini ada sahabat yang mengadu kepada baginda Rasulullah. Surun Allah Ta'ala. Suatu ketika saya melakukan perjalanan musafir. Tiba-tiba saya datang di suatu kampung, ada anak yang sudah 1 hari 1 malam sakit perut. Apa di tanah? Dia napa aja teri. Sekali Pak Burai werengi, sudah banyak obat diberikan sama orang tuanya tapi tidak ada. Tiba-tiba saya lewat. Nakadendona tajak-tajak jolo cede apotai. Nakada sahabat Nabi tadi apa gaga ya Pak Japiku. Ya. Dia apa ke Pak Japiku. Tapi karena saya didesak. Ya. Yang pekongkan desak ki Pak Bu Japimui. Yang penting aja ada japi-japi salah. Pak Mika tu cuma japi-japi salah, kombak-kombak, kombi-kombi. Ya. Barakat la ilaha illallah aja. Pilih dari Al-Quran. Karena Al-Quran semua itu adalah ya syifa, obat Bapak Ibu yang semulia. Nah dalam sahabat dia nak pajapi ke surah Allah Ta'ala, tapi saya didesak. Terpaksa ia minta pawingerangi surah Allah Ta'ala, surah Al-Fatihah. Tadi kakak apa dina apalai ku surah Al-Fatihah, kakak dina apalai surah Al-Fatihah kue. Ya kung kadina apalai patami mati piati kau kue. Ya kung kamu pada dina apalai surah Al-Fatihah, daftar segera tipi atikaan. Ya, saya kira napa mana Pak? Jadi napa sahabat? Ya Rasulullah, ia minta pawingar surah Al-Fatihah sahabat ini rupa palamati. Pak Burami maga pali surah Al-Fatihah. Agar nasana bita betul. Al-Quran terutama surah Al-Fatihah itu adalah syafi, penawar, obat penawar Bapak Ibu yang semulakan. Masyiral muslimin
wal muslimat rahimakumullah. Tapi aja tali aku rangi baca salah sebang ketupa kayak angkapura Pak Gulu pedanga kang kamboya Pak berbesakku ya agak tuh Pak berbesak kada aku mau kurang wala kada watabas sama Pak jadi besar nasak oh jadi tuh ya sang aku rama bicara ogi ya ngeterjemah kasali aku rangi sesuai bicara ogi watabas sama nasa besang oh magampang pun pilih nas Pak berbesangnya kamu kurang watabas sama kayak itu ya sangat watabas sama aku kurangi tersenyum dan ya besang ini Bapak Ibu yang saya muliakan masyarakat muslimin wal muslimat rahimakum. Jadi Al-Quran itu adalah obat penawar, maka Allah menurunkan wa nunazzilu minas samai syafian ya syifaan ya obat Bapak Ibu yang saya muliakan. Maka belajarlah, hafallah Al-Quran sekurang-kurangnya surat-surat pendek Bapak Ibu yang saya muliakan. Apalagi Nabi tanda janji gitu Pak Bu ya kuma masam pajak duan raka muki ya masam pajak duan raka muki dalam perjalanan nah karena Nabi tanigi mali dua panguku masam pajak duan raka dalam perjalanan talu wering di Allah Ta'ala. Yang pertama ipasalama juga yang kedua turima cakai dalam perjalanan, yang ketiga dia na capu buku analisis. Ternyata obatnya adalah Al-Quran. Kega nak karabita ya baca surah Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama. Yang kegemamil misalnya lo joka mabila, maka kita disunatkan salat musafir. Maka diawali dengan salat musafir rakaat pertama alhamdulillah alhamdulillah. Tapi koi tesio koi surah al-kafirun ana pala menemuga. Pak biasa tuang kadene melu siruntu lakum dinukum waliyadin. Macane jangankan kita Pak puima lagi biasa ko tapaigat tangi mencajima tapanala kul ya ayyuhal kafirun denul latu lakum dinukum waliyadin. Mana saro mabiasa mau mencajima apalagi dia nama biasa tapi gata mencajima nambah kuliah nak kada mah puncu mau kuliah ya ternyata dia nama suruntul lakum dinukum waliyadin. Al-Quran ya sebagai obat penawar Bapak Ibu yang saya muliakan. Maka ketika mendapati sakit atau apapun jangan tinggalkan Al-Quran. Nabi Ayub alaihissalam Bapak Ibu yang saya muliakan bertahun-tahun sakit. Ia koirite deh nana pada lasana deh naga pada lasana ya. Lalu dia mengadu kepada Allah, inni massaniad duru anta arhamar rahimin. Ipun nakan maku kue susah, nakan maku kue lasai. Ini mitu pamasih kak puang nawat di pada lasaku. Ini di dalam surah Bapak Ibu yang saya muliakan. Kisahnya Nabi Ayub dalam Al-Quran Bapak Ibu yang saya muliakan. Wasipa. Yang ketiga, jadi aja namanya ada Pak Bu supaya tisang kita apply. Agar tujuannya yang ketiga Al-Quran ya setelah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaun, yang ketiga warahmatun lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara. Yang ketiga Al-Quran itu fungsinya sebagai rahmat Pak Pamase. Agak contohnya Al-Quran Pamase Pak Bu. Contohnya Al-Quran Pamase, ia paling ni tahu gitu tahu Pak Bu, bahkan seluruh ulama yang dia takuti ketika menghadapi sakaratul maut. Jika saya menghadapi sakaratul maut, ia ku sika ni tahu. Dia dulu lepas dah api nyawan. Bapak Ibu yang saya muliakan, sika ni tahu. Ya, dia dulu lepas dah api nyawana. Maka hadirkan Al-Quran. Sebab engkau tahu Pak Bu, menghadapi sakaratul maut tanya Al-Quran apa? Galun apa? Saya maka muru kasih galukun. Melo ni mati galun mau pening ngerang.
magai nasaba sepanjang hidupnya de nang kana baca Al-Qur'annya galu batu ni ngerak jama-jaman atau ni ngerak Bapak Ibu yang semuliakan angkat tahu menghadapi ni sakaratul maut wasi-wasi namu peningerak oh tukang nyewe ya tukang kayu makanya orang itu diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya Bapak Ibu yang semuliakan. Oleh sebab itu ya aja anak-anak tami bawa tapatama tipiatika kue aja anak-anak tami bawa tapakapalau kue sementara orang tuanya dia nang kena gesah Quran karena Al-Quran itu adalah rahmat Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang paling berbahaya ketika orang menghadapi sakaratul maut maka hadirkan Al-Quran jegero Al-Quran baca Pak Bu ketika orang menghadapi sakaratul maut angka tu biasa na Pak Guru ngi pandritata sikiri kupuraki masam pada magharibi ya kan tapala mana moga Bu masaba mega ni mita maku kue purana masam pada assalamualaikum lupa lari dena tudah masih sikiri ya, maka ajari anak kita yang dalam Al-Quran itu yang sudah disusun oleh para ulama zikir-zikir setelah kita sholat maghrib, setelah kita sholat subuh, karena itu bisa kita pakai ketika kita menghadapi sakaratul maut. Bapak Ibu yang saya muliakan, angkat tahu menghadapi sakaratul maut seminggu Bapak Ibu yang saya muliakan magai alena dia nang kana mengaji anak-anak dia itu nang kana mengaji turina tajam manibang anak maga pinalapu tomatoy ini rubana tajam padahal seharusnya kita antar dengan menghadirkan Al-Quran ya makanya beruntunglah Bapak Ibu yang saya muliakan yang memasukkan anaknya di sini menghafal Al-Quran yang memasukkan anaknya di sini belajar ilmu tajwid maka beruntunglah ketika nanti menghadapi sakaratul maut anak cucu kita hadir di dekat kita membacakan ayat-ayat Al-Quran yang sebagaimana yang biasa kita ambil zikir-zikir pada siang dan sore hari malam dan sore hari Bapak Ibu yang saya muliakan. Cuma kami biasa tetap abu nasabah dia na paham patangangil liu nenena nangkapona karena dia belajar di TPATK apona ia nama garibi-ribi sudah membiasakan diri membaca Al-Quran terutama membaca surah Al-Kahfi membaca surah Yasin ya matangangi lengan-lengan nene na tapang kapuna mali Quran na mengaji na baca surah Yasin tuk lengan nene na iya pokoknya meni kapa munu kaya mana kana baca surah Yasin nah sangi melo mana mati tahu kui bacang surah Yasin Bapak Ibu yang semelaka iya nasa ngapu ke niluran kapa mati iya mana ke surah Yasin na bacanga liliu kana lo ma baca surah Yasin ke sena luku padahal kebiasaan namanya apa iya nama garibi mengaji nih apakah dia surah Al-Kahfi kalau malam Jumat atau ke surah Yasin atau ke surah-surah yang lain mi katu matoa nasek ni meluk mati iya kui bacang Quran padahal Al-Quran itu Pak Bu itu tadi sebagai rahmat Bapak Ibu yang sebelahkan terakhir contoh rahmat Bapak Ibu yang sebelahkan Al-Quran angkanang kasih waktu ketika saya bertugas di Selayar ada teman saya pengantin baru si lalu pura kawin ngoko kampuna lalu Selayar liwa pe repane itu kubut timparu tapa masyarakat bini na tahu maka pura rasakan ngekon but timparu tapa nasalai bini na nanti saya tahu setelah 3 hari dia mengadu salam mage talung ngesu ni talung pani dewa tindro beh lah saya tuh mana nang kamako nah kada dia pilih misa kada but timparu kak boleh kawi ngoko Sulawesi Tenggara kawi baman au salai beneku dia ubah beneku lomai iya na panrasai kata lugas soni talumpan di dewa timpa dia kagak makoe amutannya buat timparu amu buat lama persis peristiwanya Ibnu Mas'ud ada sahabat Nabi mengadu kepada Ibnu Mas'ud nak kena kalasa
Nah kada Ibnu Mas'ud sahaga pada rone. Nah kada yang pertama ya dena melo makanya andreku dena me taman rewi. Weh lah satu gangnya tuh purana meli oba nafsu makan oba perang sama dena melo. Yang kedua ya dena melo matindro mataku terima buta mataku dena tadi peringeraku lah selalu putu ya tuh. Yang ketiga Ibnu Mas'ud ya lasaku misat tu ko dena me matindro matai ya paringerange agesana pikirange malayang-layang dia nggak makata iya na talu la sai polai kae sakka ni dokter upolai sakka ni paburawan dia gaga pap mulai nak kare Ibnu Mas'ud pada rone iya ku ya iya tu la sama gampang nah kada aga yang pertama ya ku pure magharibi kunjungi Al-Qur'an apalagi yang sudah hafal Al-Qur'an muraja Al-Qur'annya. Yang kedua kupura ku masam pada subuh kunjungi si pegang Al-Qur'annya. Ternyata ini yang saya berikan teman saya, coba gare buka-buka ya Qur'annya kupura ku masam pada magharibi mappai siaso pura ka masam pada magharibi loka bolana miti Allah no pagya Qur'annya mematin rona tamani watui sadi pada moto utade foto ku masam pada ngisa kerwe mapaka itu matinro sahabat mapaka matinro talungas o talumpan ni dewa tinro maka betul apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud bakari Al-Qur'an Pak. Alhamdulillah anak-anak kita bersyukur sudah ada yang hafal Quran, sudah ada yang bagus tajwidnya, sudah ada yang bagus tilawahnya, tinggal kita orang tua juga seandainya wadingi amoto mate waditui pangaji ya pikku bacana batena baca yang penting kita dulu membiasakan baca Al-Quran, coba buka Al-Quran setiap habis kita salat maghrib Abu. Yang kedua jangan tinggalkan tempat ketika kita sudah salat subuh baca Al-Qurannya amosi baris mi atau amosi lampak mi amosi pilih mi yang penting kita kunjungi Al-Qurannya mudah-mudahan Al-Quran itu mendapat berkah kepada kita Bapak Ibu sebelah kan. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya kira ini telupun sina kurangi Pak Ibu mudah-mudahan kita dapat. Yang pertama tadi hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan apa tirangan. Yang kedua syifaun ya adalah obat penawar dan yang ketiga adalah rahmat yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat insya Allah. Kita tutup dengan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan Al-Quran kita akan mendapatkan syafaatnya, dengan Al-Quran kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ati ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli sallim barik la hadzal nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jal hadza jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa nawwir absarana bil Qur'an wa nawwir sam'ana bil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan tayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana inna nasina wa akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.